Episode 177. Kematian Kudu. Ujung pedang di tangan Kudu mulai membentuk pusaran angin kecil, sementara bilah angin tampak tumbuh dari bilah yang tersisa dan berputar mengelilingi seluruh pedang. Kudu lalu meraih pedang dengan erat saat dia terbang menuju ke arah Fehung, sedikit membuat kacau angin dan ruang di sekitarnya. Fehung menghindari pusaran angin kecil dari pedang Kudu, merobek lebih banyak pakaiannya saat dia mengambil jarak. Menggunakan tipuan angin untuk membuat pusaran kecil, seperti bilah dengan memasukkan kimu sendiri dan memutarnya ke seluruh bilah pedang untuk membuat sedikit retakan. Tidak buruk. Fehung melihat teknik Kudu dalam sekejap. Bagaimana kau bisa tahu? Siapa kau? Kudu terkejut dan bertanya dengan marah ketika sedikit ketakutan mulai memenuhi dirinya ketika pemuda di depannya dengan jelas melihat eksekusi tekniknya. Fehung tersenyum mengejek pada pertanyaan Kudu. Beberapa kali aku dikejar dan diperlihatkan teknik yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba membunuhku. Fehung berpikir ketika di dunia atas dia menyaksikan teknik yang tak terhitung banyaknya, memperoleh pengetahuan luas tentang teknik dan penglihatan tak terbatas karena pencerahan dan wawasan. Kudu kembali menyerang Fehung, menerapkan lebih banyak ki ke dalam pedangnya dan meningkatkan kekuatan tekniknya, meskipun lukanya akan memburuk lebih cepat. Fehung juga menebas dengan pedangnya sendiri untuk menyerang Kudu, langsung menghancurkan lebih banyak bangunan di dalam kota Tianyun. Dinding es mulai retak saat masih menerima gelombang kejut ketika Fehung dan Kudu saling berhadapan. Jika aku tidak menyelesaikan ini, akulah yang akan mati lebih dulu. Kudu semakin marah ketika dia tidak bisa membunuh Fehung. Fehung bergerak secara efisien melawan semua serangan yang masuk kepadanya, berhasil menghindari atau mempertahankan dirinya. Siapa kau sebenarnya? Kudu terus berteriak dengan kemarahan dan frustasi bercampur dalam suaranya ketika dia tidak bisa membunuh pemuda yang selalu memberinya tatapan mengejek. Menurutnya, kultivator ranah pembentukan ki yang bisa melawan dan berdiri secara setara melawan ranah alam jiwa tidaklah sederhana. Dia harus memiliki dukungan yang kuat, bahkan bisa menjadi murid utama dari salah satu sekte besar. Tapi yang paling membuat Kudu penasaran adalah perasaan aneh dari energi Ki Fehung. Meskipun dia merasa takut di satu sisi, karena pemuda ini bisa menjadi murid dari ahli kuat atau sekte besar, dia masih memutuskan untuk membunuhnya, karena tempat ini adalah dunia kecil, dan tidak ada yang akan tahu siapa yang membunuh pemuda ini. Apakah kau seorang ahli ranah alam sains sebelumnya? Fehung bertanya tanpa menjawab pertanyaan yang diajukan Kudu kepadanya sambil memikirkan dugaannya. Tidak. Menilai dari teknik dan kualitas esensi dewamu, kau adalah ahli alam roh sebelumnya, kan? Kudu membuka matanya karena terkejut mendengar apa yang dikatakan Fehung. Bagaimana kamu tahu itu? Kau hanya berada di ranah pembentukan ki. Kudu berteriak saat mulai ketakutan mulai mengguncang tangannya saat meraih pedangnya. Karena ratusan tahun yang lalu dia mengalami kemalangan, kekuatan kultivasinya jatuh ke tahap alam roh, dan yang membuat keadaan menjadi lebih buruk. Dia bertemu dengan beberapa orang yang ingin membunuhnya dan mengambil pedang dewanya. Berjuang untuk melarikan diri, Kudu dan yang lainnya ditelan ke dalam kehampaan ketika ruang tempat mereka bertarung terkoyak dan mereka dikirim ke dunia kecil ini. Untungnya, lawannya pada saat itu tidak dapat bertahan dari kekuatan ruang hampa yang mengerikan dan terkoyak oleh kekuatan yang sama. Namun, dia harus mengorbankan sebagian dari kultivasinya untuk bertahan dari kekuatan merobek kekosongan dan keluar menyebabkan kultivasinya jatuh ke tahap alam ampas. Ketika dia sadar kembali, dia langsung menyadari bahwa dia jatuh ke alam yang lebih rendah
Dan setelah beberapa hari pemulihan, dia menyadari bahwa kebanyakan orang di dunia ini mempraktikkan teknik aneh dan hanya bisa menunjukkan kekuatan tahap pengumpulan ki. Waktu itu dia telah mencari sekelompok orang dan mengancam mereka, mengatakan bahwa dia sendiri adalah seorang dewa dan membuat mereka mencari semua jenis tanaman obat, sementara dia akan masuk dalam keadaan pemulihan untuk perlahan-lahan menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan beberapa kultivasinya. Sekarang dia bangun lebih lambat karena semua yang telah terjadi. Dia sekarang hanya bisa pulih ke ranah alam jiwa. Kudu berteriak ketika dia kehilangan kesabaran dan menyerang Fei Hung lagi. Kudu terengah-engah dan berusaha menahan rasa sakit dari luka dalam di tubuhnya. Kau telah memaksaku untuk melakukan ini. Kudu berbicara dengan muram saat dia meningkatkan kinya di pedangnya sendiri, memperbaiki bilah pedangnya dan memperpanjang jangkauannya. Aku juga bisa melakukannya. Fei Hung tersenyum cemerlang saat dia memasukkan esensi dewanya ke dalam pedangnya. Tidak sesulit itu. Bilah pedang Fei Hung mulai menciptakan gesekan di seluruh permukaan pedangnya, sedikit mengganggu ruang di sekitarnya. Bilahnya bahkan tampak bersinar di bawah sinar matahari, semakin menonjolkan dan memantulkan bilah angin yang berputar di sekitar bilahnya. Kau! Kudu tercengang sesaat ketika kemarahannya semakin intens. Dalam sekejap, mereka berdua langsung menghilang saat ledakan energi menyebar ke seluruh tempat. Itu bahkan menghancurkan dinding es yang diciptakan Lin Meng untuk melindungi semua orang. Fei Hung telah mengeluarkan semua kekuatannya menangkis serangan Kudu. Bilah dan putaran pedang Kudu langsung terganggu dan menghilang ketika pedangnya mengenai pedang Fei Hung. Kudu membuka matanya dengan kaget dan ketakutan ketika dia menyadari keanehan energi pemuda ini. Kau adalah seorang immortal. Kudu bergidik ketakutan ketika dia mengerti bahwa esensi dewa pemuda ini sebenarnya esensi dewa sejati. Dia telah berada di hadapan dewa sejati sebelumnya, dan sekarang dia mengingatnya dengan merasakan esensi dewa dari Fei Hung. Senior, tolong maafkan aku. Kudu berteriak ngeri ketika dia melihat pedang Fei Hung datang ke arahnya. Fei Hung berdengus dingin ketika dia menyadari sesuatu dan menjadi sangat marah. Jadi dia memotong tubuh Kudu menjadi dua bagian, merobek dan menghancurkan tubuh Kudu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya di mana ujung pedangnya lewat. Berkat bilah angin yang dibentuk dengan esensi energi ki dewa miliknya. Tubuh Kudu hancur total, menyebarkan darah dan potongan daging dan tulang ke udara. Fei Hung lalu mengangkat tangannya dengan cepat dan mengambil cincin spesial dan pedang milik Kudu. Dia akan memeriksa apa yang ada di dalam cincin spesial milik Kudu. Fei Hung saat ini dalam keadaan terengah-engah saat dia mencoba menghirup udara. Meski dia menang, tetap saja ini adalah pertarungan yang agak sulit baginya. Kultivasinya masih belum pulih semuanya seperti dulu. Kultivasi dan kekuatannya jelas lebih merupakan perbedaan. Tetapi karena kinya masih esensi dewa, ia dapat menghadapi lawan dengan alam yang lebih tinggi dari dirinya